Halo teman, masih denganku Awang Kagunan, Rahayu. Kali ini aku akan membahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa terbiasa untuk tenang dalam menghadapi segala macam problematika atau permasalahan yang mendera dalam kehidupan kita. Teori, iya, dulunya juga aku berpikir ini teori. Tapi setelah aku praktek, ya ini real. Bukan hanya sekedar teori. Dan kalian bisa coba. Pertama begini, kita harus sadari di dalam kehidupan itu tidak akan ada yang selalu mulus, itu kabar buruknya. Jadi jangan berharap bahwa kehidupan itu akan naik, gak ada turunnya. Itu tidak akan terjadi. Jadi abis naik pasti akan turun, naik lagi, turun lagi, begitu seterusnya. Nah, dengan kondisi yang sekarang, bisa jadi trennya lagi turun. Tapi yang harus dibangun adalah penurunan ini sementara. Karena dia harus turun ya, untuk kemudian naik ke level yang lebih tinggi. Nah, sugesti itu yang harus kita bangun. Sugesti itu yang harus kita kuatkan. Sekarang kalau tidak kita yang menguatkan diri kita sendiri, kalau tidak kita membangun sugesti di dalam pikiran kita sendiri, mau siapa lagi? Karena seperti yang aku sebutkan sebelumnya, tidak ada satu orang pun yang bisa membantu kita untuk keluar dari segala macam permasalahan kecuali diri kita sendiri. Nah, caranya gimana Bun biar tenang? Nah, ketenangan ini nggak akan datang serta-merta ya. Dan tidak akan terbangun secara instan. Jadi memang harus dilatih, harus dibiasakan. Nah, cara yang paling mudah, ketika kerisauan itu datang ya, ketika kerisauan, kegalauan, ketakutan itu datang, coba tenang, ya. Habis itu tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan. Tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. 3 kali aja. Itu nanti level galau, risau, takut, khawatir, pasti nanti akan turun. Secara perlahan. Tapi pasti turun. Jadi ketika kita pening deh kepalanya, aduh, entah itu permasalahannya apa. Ketika rasa itu benar-benar mengganggu kalian, ya udah diem. Boleh pejam mata, buka mata juga silahkan. Tarik nafas panjang, hembus perlahan. Tarik nafas panjang, hembus perlahan. Nah, kalian nikmati itu sensasinya ketika menarik nafas, ya, sedalam-dalamnya. Itu nanti akan terasa kelegaan, ada plong di sini dan ada plong di sini. Aku nggak ngerti ya, secara keilmuan, secara sains itu apa yang terjadi, kenapa kok bisa seperti itu. Tapi aku bisa merasakan itu. 3 kali aja. Jadi semua ketakutan, kerisauan, dan segala macamnya itu pelan-pelan akan terkurangi. Dan kalian bisa mengulang-ulang itu setiap ketidaknyamanan itu datang. Bukan tidak menyelesaikan masalah. Iya, aku juga nggak bilang itu menyelesaikan masalah kan. Tapi itu bisa membuat kalian tenang. Yang penting itu tenang dulu gitu. Karena ketika kita tenang, solusi itu akan datang.
Kalau nggak tenang pikirannya ruwet, ya makin ruwet lah situasinya. Gitu. Itu solusi yang pertama. Terus solusi yang kedua, seperti yang diajarkan orang-orang, dekatkan diri kepada Tuhan. Itu mutlak, kita itu tidak bisa apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa apa-apa. Dan sebenarnya kita ini tidak punya daya apa-apa, upaya apa-apa tanpa seizin Tuhan yang menciptakan diri kita. Jadi dekatkan diri pada Tuhan, ya. Perbanyak waktu untuk ngobrol kepada Tuhan. Nah, ngobrol sama Tuhan itu tidak melulu tentang meminta sesuatu, tidak melulu minta solusi atas sebuah permasalahan, tidak. Tapi kalian bisa ngomong apa aja, apa yang membuat kalian resah, apa yang kalian takutkan dan segala macam itu kalian bisa omongkan, kalian bisa sampaikan kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada kalian sampaikan ke orang lain yang bukan kapasitasnya, yang belum tentu bisa membantu kalian. Begitu ya teman-teman. Jadi solusi yang paling gampang ketika semua ketidaknyamanan itu datang, mulai mengganggu kalian, yaitu tadi, diam sejenak, tarik nafas panjang, hembus perlahan, ulang-ulangi itu minimal 3 kali. Sampai benar-benar rasa yang bergejolak di dalam jantung kalian itu bisa terkurangi. Sampai benar-benar pikiran kalian itu jadi terasa lebih ringan. Ambil waktu lebih banyak untuk berkomunikasi dan ngobrol dengan Tuhan, dengan cara kalian masing-masing, sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Oke, yang aku sampaikan ini standar. Banyak orang yang bilang juga, banyak orang yang udah sampaikan ini juga pastinya. Tapi ini sangat membantu. Kalian bisa coba di rumah, kalian bisa praktek sendiri. Bangun keintiman kalian dengan Tuhan dengan cara kalian masing-masing. Oke, selamat mencoba. Rahayu.